Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga semuanya panjang umur. Amin. Yang laki-laki jadi orang soleh, yang perempuan jadi wanita solihah, Amin. mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat pada dunia wa dunia solihah. Lillahi al-Fatihah. Semuanya berdiri ke samping ini ya. Saya bangun sadar siap dan bersemangat. Saya bangun sadar siap dan bersemangat. Saya bangun sadar siap, siap sadar bangun. Bangun sadar siap dan bersemangat. Pakai gerakan ya. Saya bangun sadar siap dan bersemangat. Saya bangun sadar siap dan bersemangat. Saya bangun sadar siap, siap sadar bangun. Bangun sadar siap dan bersemangat. Lagi. Saya bangun sadar siap dan bersemangat. Saya bangun sadar siap dan bersemangat. Saya bangun sadar siap, siap sadar bangun. Bangun sadar siap dan bersemangat. Anak-anak sekalian, kita hari ini akan belajar tentang haji dan umroh. Yang belum selesai UKBM-nya bab zakat, silakan. Yang belum selesai UKBM-nya bab zakat, silakan di sini. Yang sekarang yang haji dan umroh di sebelah kiri saya ya. Kemudian yang di tengah yang sudah selesai bab haji dan umroh ya. Ayo berpindah. Yang belum selesai UKBM zakat di sini. Yang ini yang zakatnya. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi. Kalian masing-masing berdiskusi antar kelompoknya masing-masing. Tanya jawab, analisis, penugasan, dan presentasi. Diharapkan kalian bisa menelaah ketentuan Islam tentang haji dan diharapkan dapat menyebutkan syarat wajib haji dan umroh, bisa menyebutkan rukun, wajib dan sunnah haji dan umroh. Yang kelima, kalian diharapkan dapat menyebutkan muharramat haji dan umroh, apa hal-hal yang diharamkan ketika haji dan umroh. Kemudian menganalisis undang-undang haji dan umroh, dan kemudian kalian diharapkan bisa terampil dalam menunjukkan contoh-contoh penerapan macam-macam haji dan umroh. Kegiatan belajar, langkah-langkah pembelajarannya seperti biasa, kalian buka bukunya sesuai dengan babnya masing-masing. Yang bab zakat silakan dibuka bab zakat, yang haji silakan dibuka bab haji, kemudian dibaca.
Telah dibaca, kemudian dibuka UKBM-nya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kalian jawab. Sampai di sini ada pertanyaan tentang haji dan umroh? Ada yang tanya? Ya. Sejarah haji, bagaimana sejarah haji? Ya, ini ada pertanyaan bagaimana sejarah syariat haji ini. Sejarahnya haji, siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Saya, Ustaz. Ya. Haji itu pertama kali disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim itu dipercaya oleh Allah untuk membuat Ka'bah. Setelah itu membuat Ka'bah dengan anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Dan setelah itu Nabi Ibrahim itu beribadah setiap tahun ke Ka'bah untuk ibadah haji. Setelah Nabi Ibrahim wafat, takdir ini dilanjutkan oleh anaknya. Namun lama-kelamaan itu seiring dengan berjalannya waktu itu, haji itu disalahgunakan, itu Ka'bah itu disalahgunakan oleh orang dulu, dikasih berhala lah, ada yang itu. Terus pas datangnya Nabi Muhammad itu berhala-berhala itu disingkirkan dan kembali ditegakkan lagi bahwa haji itu bukan tempat untuk menyembah berhala, tetapi tempat untuk menyembah Tuhan. Ya. Ada yang menambah sejarahnya syariat haji ini? Ada yang menambah? Jadi haji itu condong kepada syariatnya Nabi Ibrahim. Contohnya di dalam rukun haji itu ada sa'i. Sa'i itu ceritanya bagaimana? Yang tahu ceritanya? Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar beserta Nabi Ismail kecil waktu itu di padang pasir dengan perbekalan yang kurang. Kemudian Nabi Ismail kecil kehausan, kelaparan, nangis, dan kemudian Siti Hajar mencari-cari makanan, mencari air. Melihat di Bukit Marwah ada air, beliau lari-lari kecil ke Bukit Marwah. Nyampe Bukit Marwah ternyata tidak ada. Melihat di Bukit Sofa ada air, lari-lari kecil lagi ke Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa tidak ada air. Melihat di Bukit Marwah ada air, lari-lari kecil lagi, ternyata tidak ada, sampai 7 kali. Sekarang menjadi syariatnya Nabi Muhammad, di dalam ibadah haji itu ada sa'i, lari-lari kecil. Ada lagi melempar jumroh, ya. Melempar jumroh itu dulu Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya. Nabi Ismail itu diperintahkan disembelih. Ketika mau nyembelih itu digoda oleh setan, kan. Kemudian setan yang menggoda itu dilempari dengan batu. Sekarang menjadi ibadah haji ada melempar jumroh itu. Ya. Ada lagi yang tanya tentang haji? Ya. Saya mau tanya tentang Muharram haji dan Nah. Tanya tentang yang ditanyakan apa? Muharram haji dan Muharram haji dan umroh. Siapa yang bisa menjawab? Apa saja di situ? Ya. Jawab yang keras. Muharram haji itu ada 8. Yang pertama itu senggama dan pendahuluannya seperti mencium, menyentuh dengan syahwat. Berbicara tentang seks antara suami dengan istri. Yang kedua, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Yang ketiga, menggunakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Yang keempat, memakai harum-haruman seperti minyak rambut. Yang kelima, menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat. Bila
secara terpaksa menutup kepala, maka ia wajib membayar dam. Yang keenam, melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali atau wakil. Yang ketujuh, memotong rambut atau kuku. Yang kedelapan, sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan. Ya, seperti itu. Muharramat itu maksudnya adalah hal-hal yang diharamkan ketika haji atau umroh itu. Ketika kita sudah berihram, sudah niat, sudah pakaian ihram itu, maka diharamkan 8 hal itu sampai kemudian selesai hajinya, sampai tahallul, baru kemudian halal lagi. Sudah, kalau nggak ada pertanyaan silakan dibuka bukunya, dibaca di sini tentang haji dan umroh di sini ya. Yang di sini yang sudah selesai tentang haji dan umroh, silakan dibuka bukunya tentang apa di sini? Akikoh dan kurban dan akikoh ya. Di sini kelompok yang belum selesai mengerjakan bab zakat, silakan dikerjakan UKBM-nya. Kalau sudah selesai, silakan maju, kita uji nanti seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kelompoknya masing-masing. Kalau di kelompoknya tidak ada yang bisa menjawab, silakan bisa tanya ke kelompok yang lain. Kalau ada pertanyaan ditanyakan. Siapa yang tanya lagi? Tanyanya yang keras kan? Sebelum. Iya. Yang keras ya. Ya. Misalkan gini ya, Ustaz. Orang tua kita itu kan nggak mampu, dan terus nggak mampu untuk menakikahkan anaknya. Misalkan kita itu berakikah sendiri, itu boleh, Ustaz? Akikoh itu kan disunahkan bagi orang tua yang baru lahir anaknya ya. Disunahkan pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21 dan seterusnya. Ini kalau orang tua kita tidak mampu, kita boleh enggak mengakikoi sendiri? Ya, boleh enggak? Boleh. Boleh saja ya. Boleh. Ketika kita sudah sukses, sudah punya uang, dan kita boleh akikah sendiri. Kalau seumpama tidak akikoh, orang tuanya nggak mampu, tidak pakai akikoh, anaknya juga miskin juga, nggak mampu untuk beli kambing, bagaimana hukumnya kalau seperti itu? Dilihat di bukunya, hukumnya akikoh apa? Sunnah. Yang namanya sunnah apa? Sunnah itu
sunnah muakkad. Apa muakkad itu? Dianjurkan. Sangat Dianjurkan. Yuk lanjut. Baca, kalau sudah dibaca silakan dibuka UKBM-nya, dikerjakan. Saya punya pertanyaan, bedanya haji dan umrah apa? Ada yang tahu? Ya, ini yang sudah mengerjakan bab haji dan umrahnya, apa yang tahu? Ya. Oh ini. Ya. Apa bedanya? Kalau haji ada wukufnya. Kalau haji ada wukufnya, kalau umrah tidak ada wukufnya. Apa bedanya lagi? Perbedaan waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya, kalau haji dilaksanakan pada bulan-bulan haji. Bulan apa itu? Kalau umrah kapan? Bisa dilaksanakan kapan saja. Syarat-syarat wajib zakat fitrah terdiri atas yang pertama Islam, yang kedua lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga meninggal dunia sesudah terbenamnya matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Ya. Yang keempat, memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang hari raya. Ya, terima kasih. Syarat haji itu kan syarat-syaratnya orang yang haji itu ya Islam, berakal, merdeka, dan mampu melaksanakan ibadah haji. Untuk Islam, jika orang tidak Islam itu maka tidak bisa melakukan haji. Dan jika masih anak-anak juga termasuk dalam melakukan haji. Apa? Iya boleh, cuma tidak termasuk syaratnya. Kemudian merdeka, jadi yang tidak itu misalnya membantu atau budak-budak gitu jadi nggak boleh. Kenapa? Ya nggak boleh, masih ada yang menguasai. Kemudian mampu melaksanakan ibadah haji. Mampu melaksanakan ibadah haji itu ada 3. Yang pertama mampu dalam rohani dan jasmaninya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki uang yang cukup untuk melakukan haji. Dan yang ketiga yaitu adalah keamanan yang cukup selama perjalanan haji. Dan jika orang memiliki istri yang melakukan haji itu wajib didampingi oleh suaminya untuk keamanannya. Ya seharusnya harus didampingi. Kalau misalnya bukan suaminya ya bisa
Pokoknya ada pasangannya. Kemudian haji. Haji itu pertama ihram disertai niat. Yang kedua yaitu ibadah Arafah. Yang ketiga yaitu tawaf. Keempat haji, kelima tahallul, dan 6 yaitu apa namanya? Ihram ya. Kalau rukun itu sebenarnya harus dilaksanakan. Jadi kalau akan membayar dan itu denda bagi yang melakukan ada 5, yaitu ihram, tawaf, sa'i, mencukur rambut, dan tertib. Nanti kalau nggak mencukur rambut nggak itu. Kalau nggak lengkap berarti nggak sah. Nggak sah. Ya, Misalnya dia kan nggak pingin rambutnya dipotong. Itu sah betul. terus Ya kan sudah nggak ada jadi rambut. cukup digigit, sudah bukan botak. Haji ada tahallul. Terakhir ada tahallul. Tahallul itu memotong rambut. Kalau laki-laki disunahkan digundul ya. Sama dipotong 3 helai sudah cukup. Nah sekarang ada yang tanya ini. Ada yang tanya kalau seumpama tidak ada rambutnya, kan ada orang yang tidak ada rambut sama sekali, gundul halus. Bagaimana cara tahallulnya itu? Kelompok lain ada yang bisa menjawab? Ini ada pertanyaan, rukun haji kan ada tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut. Ini ada orang nggak ada rambutnya sama sekali, halus, nggak ada pori-porinya, ada orang seperti itu, nggak ada tumbuh rambut sama sekali ya. Bagaimana cara memotong rambutnya? Padahal rukun haji harus tahallul. Sementara ini nggak ada rambutnya, bagaimana? Tuh. Kacau. Tetap harus menjalankan apa semacam silet pencukur itu. Jadi walaupun nggak ada rambutnya tetap dijalankan. Ya enggak, kalau silet pencukur enggak pakai pencukur, bukan diginikan ya seperti itu. Bukan dijalankan saja walaupun nggak ada rambutnya tetap harus tahallul. Kalau belum tahallul berarti belum selesai hajinya. Yang langsung ujian ya seperti itu. Ulangan ujian lisan, pakai ujian lisan. Ini berapa, Kak? Hah? 5. Kenapa? Langsung saya nanti yang ngasih pertanyaan langsung ya. Iya. Yang zakat ya, boleh zakat.
syarat wajib haji. Syaratnya orang itu wajib haji apa saja? Sebutkan. Islam, balik, berangkat, merdeka, mampu. Sudah. Hukumnya haji. Wajib bagi yang mau. Bagi yang mau. Ini dicentang ya, kalau sudah paham dicentang ya. Kalau belum paham dibaca lagi di bukunya. Yuk, Siti Nurhaliza. Kemudian haji. Ya, jelaskan. Ya. Menurut istilah sedangkan menurut istilah yaitu kegiatan menuju ke Baitullah dengan waktu tertentu dan dengan melakukan amalan Syarat wajib haji. balik Ya, sebutkan. balik Islam, terus itu berakal, merdeka, mampu laksanakan haji. Hukumnya haji. Punya haji itu wajib bagi yang Mampu maksudnya mampu apa ya? mampu mencapai secara fisik, terus biaya. Yang zakat, yang belum. Ya. Pengertian zakat secara bahasa istilah. Nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu untuk golongan-golongan tersebut. Sebutkan syarat benda yang harus dibayarkan zakatnya apa saja. Mencapai 1 besok, kepemilikan yang sempurna, mencapai 1 tahun. Jika itu adalah hewan, digembala sendiri. Dan jika itu adalah buah-buahan dan makanan, dapat bertahan lama. Jelaskan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Berbeda itu dalam waktu pelaksanaannya dan ukurannya. Untuk pelaksanaannya terus dilakukan pada setiap akhir hari bulan Ramadan. Dan ukurannya yaitu satu saknya 2,6 kg, pendapat lainnya mengatakan 2,7 kg. Sebutkan mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang miskin, orang hamil, orang yang baru masuk Islam, sudah saya dan orang yang
4 orang. Sudah selesai Pak Bim. Dijawab. Jelaskan pengertian haji. Secara bahasa itu yang artinya datang ke Baitullah dalam waktu yang tertentu dan tempat yang tertentu untuk melakukan amalan-amalan yang telah ditentukan oleh syariat. Sebutkan syarat wajib haji. Syarat wajib haji Islam berakal sehat, balik, merdeka, dan mampu melaksanakan ibadah haji. Sebutkan rukun haji. Rukun haji 1. Ihram disertai dengan niat, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, dan terbit. Ya sudah ya. Minggu depan melanjutkan yang sekarang yang sudah selesai zakat. Minggu depan mengerjakan UKBM bab haji. Yang sudah haji mengerjakan yang sudah selesai bisa langsung maju. Jadi walaupun kalian satu kelas bisa saja beda. Yang satu selesai UKBM ketiga, yang satunya bisa belum selesai seperti itu ya. Nanti walaupun satu kelas nanti bisa kalian bisa 2 tahun, ada yang 3 tahun seperti itu. Syaratnya yaitu harus cepat belajarnya, kemudian nilainya informasi dari Bu Mami kemarin nilainya minimal 90 dari masing-masing semua pelajaran. Cukup sekian, sebelumnya kita baca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.